Tidak usah lebay, bantu aja. Kalian udah berapa orang di sini? Ya, saya kan udah minta sama saudara beberapa hari yang lalu, Anda jadi admin di grup ini, masukkan Kristen, masukkan pendeta-pendeta, pastor-pastor lulusan terbaik teologi yang bisa diskusi dengan kami umat Islam. Saya sampaikan kepada admin yang ada di sini dari kaum muslim, tolong buat grup yang 80% isinya adalah pakar-pakar Bible, Gospel, dan cukup beberapa orang dari Muslim saja. Nah sekarang buktinya Anda ini sudah bertiga. Tunjuk di mana dalilnya yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen. Jadi tidak usah membual. Saya dengan sabar menunggu. Tapi kalau Anda tidak mampu, mending Anda kabur kayak Anggi. Nggak usah lagi VN, apalagi curhat sama Pak Lamsenio Bahu. Karena dalil yang disampaikan itu nggak nyambung. Saya minta apa, dalilnya apa. Mending kalian ngaku aja bahwa hukum Taurat itu memang bukan untuk orang Kristen. Supaya kita pindah topik, membahas lalu siapa Yesus yang diperuntukkan untuk Kristen. Gitu kawan. Oke ya Sul ya, oke ya. Bagus. Jadi memang sebaiknya memang kita harus kayak begini sama Sul ini. Tapi awas Sul ya. Pokoknya semua ayat yang berhubungan dengan topik yang kamu buka ini, awas kalau kamu tidak terima nantinya ya. Begini Sul, kamu harus jelaskan dulu yang mana yang kamu maksud, hukum Taurat yang mana? Yang moral kah? Yang seremonial kah? Atau yang sipil? Jadi hukum Taurat mana yang kamu maksud? Artinya yang mana yang kamu maksud? Ya terserahmu lah. Yesus itu datang membebaskan kalian dari seremonial atau apa? Terserahmu lah. Tunjukkan aja dalilnya. Kan Galatia 3 ayat 13. Dengan matinya Yesus di tiang salib dengan terkutuk, maka kita dibebaskan dari hukum Taurat. Berarti yang menjadi acuan adalah hukum Taurat. Nah sekarang dalilnya mana? Kristen itu, hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Kristen. Tunjuk dalilnya, di mana itu tertulis? Saya Jul bukan melarang Jul, tidak melarang. Itu tiap-tiap perkataanmu itu terkandung beberapa topik-topik yang tidak sama topiknya. Itu masalahnya, jadi sulit untuk saya jawab yang mana, salah satu aja lah. Begitu panjang itu khotbahmu itu, tapi bergabung topik ini ke topik dari ayat ini topiknya lain, ayat ini topiknya lain, tentang ini topiknya lain. Kamu gabung jadi satu rantai yang tidak bisa terputuskan sehingga cocok dengan ajaran atau doktrin yang ada dalam pikiranmu sesuai dengan ajaran Islam. Padahal ajaran Al-Quran itu bertentangan dengan ajaran Alkitab. Begitu Julia. Kami kan tahu Alkitab kami. Sama-sama baca, kita baca. Cuma saya tahu Jul ini pintar, cuma tidak mau menerima ajaran Alkitab karena bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Sebab apa? Dalam pikiran Jul atau teman-teman Islam bahwa Yesus adalah Isa, itu masalahnya. Yesus adalah Isa, padahal tidak. Ajaran Al-Quran itu untuk meluruskan Alkitab, padahal tidak ada kaitannya. Nah itu menjadi masalah. Jadi setiap hari teman-teman Islam getol untuk meluruskan Alkitab itu. Jadi saya maklum itu Jul, malu merasa mengakui kesalahan itu, malu. Karena apa? Kami orang Kristen sudah begitu jelas sudah menjelaskannya, memakai Alkitab menjelaskannya. Tetapi karena sudah kadung menerima Al-Quran, tidak bisa melepaskannya lagi. Itulah pandangan saya, Jul. Terima kasih, Jul. Ya sudah, ini kan dari tadi saya cuma minta ayat, nggak melebar kemana-mana. Ya kalau Kristen itu benar, maka tentu ada ayat di dalam kitab Taurat yang menerangkan bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib, maka Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Kan iman Tuhan mengatakan bahwa begitu kasihnya Allah, dia mengutus anaknya untuk mati di tiang salib untuk membebaskan Kristen dari hukum Taurat. Nah sekarang tunjuk dalil di mana dalam kitab Taurat yang menerangkan bahwa hukum Taurat itu memang diperuntukkan untuk orang Kristen, sehingga orang Kristen itu merasa terbebani. Sebagaimana yang tertuang di dalam kitab Roma, Galatia, Korintus, bahwa tidak ada orang benar di hadapan Allah dengan melaksanakan hukum Taurat.
Nah sekarang, kalau Taurat itu memang untuk orang Kristen sehingga Yesus datang menebus Kristen dari hukum Taurat, tunjuk dalil di Taurat bahwa itu diperuntukkan untuk Kristen juga. Karena kalau saya sudah tunjukkan, Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat 33 jelas perjanjian baru Allah itu adalah Allah memasukkan hukum Taurat ke batin setiap Bani Israel. Nah, mana ayat yang seirama dengan itu, di mana hukum Taurat itu dimasukkan ke dalam batin setiap orang Kristen? Sederhana kok, saya tidak mutar-mutar. Tunjuk Tuhan, saya tunggu. Oke, di sini dikatakan dengan jelas bahwasanya korban manusia itu memang pernah ada zaman dahulu, dilakukan oleh orang-orang Kanaan. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Jadi persembahan manusia sebagai korban pada waktu itu di dalam dunia paganisme sangat biasa dan marak. Jadi sudah biasa itu di zaman penyembahan berhala waktu zaman dulu. Nah, itu tidak diadopsi, tidak dipahami oleh nabi-nabi Israel. Tidak diajarkan seperti itu, ya, korban memakai manusia. Pokok Yesus itu adalah penebus dosa. Mana dalilnya? Saya akan minta mana dalilnya. Tetapi ketika kamu berikan mana dalilnya, saya akan tanya, itu siapa punya? Siapa yang tulis? Itu firman Tuhan itu bukan? Itu perkataan Yesus langsung atau bukan? Jadi maksudmu ketika kamu menjelaskan sebuah ayat atau menjelaskan imanmu, kamu maunya saya terima gitu? Maunya kamu itu saya aminkan gitu? Maunya saya terima pernyataan-pernyataan kamu itu dan mengakui keimananmu itu benar? Maunya gitu? Gak mungkin lah. Seperti ketika saya menjelaskan Al-Quran, apakah kamu akan menerima? Pasti kamu akan menolak. Ketika saya mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, utusan Allah Israel, pasti kamu akan menolak dan akan mengajukan pertanyaan. Ya sama seperti saya. Sama seperti saya. Jadi jangan kamu heran, namanya debat lintas agama. Sesuatu yang kamu katakan, kamu harus mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi jangan heran kalau saya senantiasa menguliti kitab Anda, menguliti pertanyaan Anda dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena memang ranahnya memang seperti itu. Anda masuk di dunia debat. Lain halnya kalau kamu telepon saya, Bang Zul, yuk ketemuan, kita kopi darat, ngopi, ayo. Nah, tidak mungkin lah kita ngopi darat. Itu saya tanya-tanyai kamu tentang ayat, tentang imanmu. Tidak mungkin. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa saya itu selalu mengalihkan ketika saya terpojok menurut Anda, itu bukan mengalihkan, justru memancing Anda untuk menjabarkan kebenaran iman yang kamu punya. Kayak sekarang nih, Anda lebih memilih membual daripada menunjukkan kepada saya dalil bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen. Apa jawaban Anda sekarang? Nggak ada kan? Cuman tertawa, cuman curhat-curhatan. Taurat itu kamu tahu nggak, bro? Taurat itu adalah instruksi. Semua undang-undang yang ada pada saat itu, coy. Itu yang dibilang Taurat, yang diberikan langsung oleh Tuhan sama mereka. Nih Taurat, undang-undang, instruksi untuk kalian. Makanya saya tanya sama kamu, Sul, instruksi yang mana yang kamu bilang ini? Taurat yang mana yang kamu maksud? Taurat yang moral kah? Taurat yang sipil kah? Atau Taurat yang seremonial? Yang mana? Yang kamu maksud yang mana? Sebutkan aja dulu yang mana itu, bro. Harusnya kamu itu bertanya kepada Paulus. Dan kan di kitabmu dijelaskan di Galatia 3 ayat 13, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari hukum Taurat, kata Paulus kepada orang Kristen, jemaatnya. Maka muncul pertanyaan, kalau kamu itu cerdas, tanya Paulus, maksudnya kita dibebaskan dari hukum Taurat yang mana? Jangan kamu tanyanya ke saya, justru saya yang bertanya samamu. Sekarang kamu tanya kepada junjunganmu. Nah, kamu akan mengatakan, junjunganku sudah meninggal. Paulus itu sudah dipenggal sama Kaisar Nero. Kalau gitu baca di kitab-kitab yang mendukung daripada pernyataan Paulus itu, bahwa kita itu dibebaskan dari instruksi seperti ini loh. Karena Yesus itu kan jelas di dalam kitab yang kamu imani sebagai kitab suci, Matius 5 ayat 17, 18, 19.
endingnya di ayat 20, bahwa tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit bumi ini lenyap, meskipun yang paling terkecil. Tapi rupa-rupanya hukum Taurat itu dibatalkan, dihapuskan untuk orang Kristen. Contoh, sunat kekal. Sunat kekal itu adalah prosesi ibadah yang diperjanjikan Allah kepada Abraham dan seluruh turunannya. Nah, itu adalah perjanjian kekal, dibatalkan oleh Paulus. Nah, sekarang tunjukkan dalil bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen. Sehingga Yesus datang bunuh diri, ya, saya katakan bunuh diri karena dia datang untuk mati, dia sudah tahu bahwa dirinya akan dibunuh, dia datang juga. Dia datang bunuh diri untuk membebaskan orang Kristen dari hukum Taurat. Tunjuk dalilnya, di mana di Taurat itu dikatakan seperti itu. Baik, selamat malam. Jadi pada intinya pada hari ini, dari siang tadi saudara-saudari dari Muslim menguji tentang kebenaran Alkitab seperti itu. Dan hari ini kami mampu, secara statistik kami mampu memberikan alasan-alasan, dalil-dalil yang logika kepada saudara-saudari Muslim sekalian seperti itu. Tapi esok hari supaya saudari Muslim antisipasi, supaya saudari Muslim sudah mempersiapkan argumen-argumennya sebagai pemberitahuan bahwa kami juga sebaliknya besok kami akan menguji Al-Quran seperti itu, fokus menguji Al-Quran. Dan tolong ya, kita harus fair seperti itu. Jadi ketika kami menguji bukan berarti kami bukan berarti kami tidak percaya, tetapi kami menguji seperti itu. Jadi tolong esok, jadi malam hari ini puas, maksudnya silakan Anda menguji kami, menguji Alkitab kami, terserah mau dari mau dari Kejadian 1 sampai Wahyu terakhir, silakan, kami siap diuji untuk malam ini. Tetapi esok hari ya kami harus demikian seperti itu, kami akan menguji Anda semuanya. Terima kasih. Yang saudara anggap kitab saudara itu kitabnya orang Yahudi, ya, kitab sekalian itu cuma perjanjian baru. Itu diluruskan dulu. Makanya saya minta kepada Anda kan ngaku kami sudah menjawab secara sistematis. Mana buktinya? Sampai sekarang Anda menghindar dari saya. Buktikan bahwa hukum Taurat itu, ya, diperuntukkan untuk orang Kristen, sehingga Yesus datang membebaskan Kristen dari hukum Taurat. Mana dalilnya? Mana sistematisnya? Sampai sekarang saya nunggu. Di sini ada pendeta Lamsunio Baho, ada saudara Ail. Anda kabur-kaburan menghindar dari saya. Tunjukkan. Mengenai pembahasan Quran, umur saya sekarang 41 tahun, sisanya saya abdikan untuk ngajar Anda Al-Quran. Itu, camkan itu baik-baik. Sisa usia saya peruntukkan untuk mengajar Anda Al-Quran. Bukan hanya sekedar bertanya, tapi saya akan ajarkan Anda Quran. Karena saya yakin, membaca huruf hijaiyahnya Al-Quran saja Anda tidak sanggup. Anda hanya bisa mutar-mutar di terjemahan. Silakan siapkan waktu Anda, umur Anda bertanya tentang Quran. Saya akan mengabdikan diri untuk membimbing Anda. Camkan itu, disaksikan oleh semua yang ada di grup ini. Sekarang tugas Anda, yang Anda sebut sistematis itu mana? Tunjuk bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen. Saya tunggu. Jul, saya jelaskan bangsa Israel yang berangkat dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Ya, ini menurut Alkitab, itu kan satu ayat saya kupaskan. Tapi kamu tidak nyambung bilang ya, karena kamu tidak mengerti. Ketika bangsa Israel sudah mau berangkat dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, itu kan selalu dihalang-halangi oleh Fir'aun. Dihalang-halangi, tidak boleh. Setelah boleh, karena malam itu Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel bahwa darah binatang harus dioleskan di ambang pintu masing-masing orang. Ternyata malam itu bukan bangsa Israel saja yang mengoleskannya, keturunan Yakub itu bukan. Itu baca Alkitab ya. Bukan keturunan bangsa Israel saja atau keturunan Yakub saja. Banyak bangsa-bangsa lain di tanah Mesir, seperti di Indonesia lah. Kan ada bangsa-bangsa lain atau suku-suku lain lah dikatakan di sana itu dulu bangsa, padahal suku. Ada suku Batak, ada suku Makassar, ada suku Aceh, dan macam-macam.
Di tanah Mesir juga begitu. Jadi Israel itu khusus keturunan Yakub. Tapi yang mengoleskan itu ke lambang pintu, mengoleskan darah itu ke lambang pintu, bukan hanya keturunan Yakub saja. Banyak bangsa-bangsa lain, suku-suku lain di tanah Mesir itu. Jadi yang mengoleskan itu tidak ada yang mati di dalam rumah tangga mereka. Anggota keluarganya tidak ada yang mati. Jadi yang mengoleskan inilah yang berangkat. Jadi makanya di ayat yang saya kopaskan itu banyak bangsa-bangsa lain yang ikut berangkat dari tanah Mesir ke tanah Kanan, ikut bangsa Israel. Jadi bangsa-bangsa lain itu disebut juga bangsa Israel alias umat Tuhan, walaupun itu bukan keturunan Yakub. Begitu. Nah sekarang pun begitu juga Yul. Yul bisa juga, walaupun orang Makassar Yul itu bisa jadi bangsa Israel kalau mau ikut bergabung dengan bangsa Israel atau umat Tuhan. Israel itu namanya nama umat Tuhan. Itu adalah lambang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi Yul, bangsa Israel itu bukan hanya keturunan Yakub. Banyak bangsa-bangsa. Saya sudah kupaskan ayatnya. Terima kasih Jul, mudah-mudahan Jul makin memahami ajaran Alkitab. Tuhan bercerita tentang Bani Israel. Dasar pijakannya ayat yang Anda sebutkan dalam Keluaran itu. Sementara saya cuma minta ayat, satu aja ayat, yang menerangkan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen. Lalu kemudian dengan datangnya Yesus, ya, Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Artinya Allah berfirman kepada Musa menjelaskan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Eropa, untuk orang Indonesia, orang Bugis, orang Batak. Tunjuk dalil itu, ya kan? Sehingga kedatangan Yesus itu tidak sia-sia, tidak salah sasaran. Yesus betul-betul datang untuk membebaskan Kristen dari hukum Taurat itu. Tunjuk, ya, tunjukkan supaya kita semua paham. Oh ternyata sinkronisasi antara kitabnya orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi, imannya orang Yahudi dan imannya orang Kristen, ternyata itu nyambung. Yahudi salah dengan masih memegang teguh kepada hukum Taurat. Yang benar itu adalah Kristen, karena ternyata memang hukum Taurat itu diperuntukkan untuk para pemakan babi, para orang-orang yang tidak sunat ini, yang menyembah kepada 3 esensi Tuhan. Nah, ternyata mereka tidak salah. Tapi buktinya sampai saat sekarang Anda tidak bisa membuktikan dalil bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen. Itu gimana Tuhan? Makanya saya tanya kamu sayang Zulkifli. Aduh batuk, sorry bro, batuk. Taurat atau instruksi yang mana yang kamu maksud ini? Yang moral kah? Yang seremonial kah? Atau yang sipil kah? Yang mana? Yang mana? Jawab aja itu bro, yang mana yang kamu maksud? Loh, bukannya di dalam kitabmu itu jelas tertuang. Di Galatia 5 ayat 1. Kristen dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan. Dimemerdekakan dari kuk penghambaan. Terus Efesus 2 ayat 15. Sama iramanya juga sama. Kemudian Galatia 3 ayat 13. Jelas dikatakan di situ bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib dengan terkutuk, maka orang Kristen dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Ya toh? Nah, hukum Taurat yang dimaksud itu yang mana? Ya, tanya kitabmu sendiri. Emang hukum Taurat itu ada berapa? Kalau ada 10 berarti 10. Jangan lagi Anda seremonial, nanti larinya itu kan kultur, itu kan budaya. Lah ya saya tidak bahas itu. Saya bahas tentang pertanggungjawaban imanmu yang mengatakan kalian dibebaskan dari hukum Taurat. Nah, tunjuk dasar pijakannya bahwa hukum Taurat itu memang diperuntukkan untuk Kristen. Ada tidak? Kalau tidak ada, tidak usah dilanjut. Tidak usah dilanjut. Artinya sudah terjawab. Kristen itu adalah ajaran paganisme yang bertopengkan yang mempusi masuk ke dalam ajaran para nabi. Kristen itu adalah ajaran penjajah Romawi yang mempusi, ya, yang menyamar menjadi domba, yang memanfaatkan kitabnya orang Yahudi, membaca kitabnya Yahudi seakan-akan mereka itu adalah penerus tongkat estafet ajaran Yesus. Kan selesai masalah. Kalau Anda tidak mampu menunjukkan, terjawab sudah bahwa Kristen memang itu adalah penyamar.
Dialah yang disebutkan oleh Yesus, waspadalah terhadap orang Farisi dan ahli-ahli kitab. Seperti itu kawan. Pertanyaan kamu ini tidak ada di dalam pengajaran para nabi-nabi Israel, ya, yang membawa Torah Nefim Ketuvim. Tidak ada pengajaran seperti itu, bahwasanya korban itu harus memakai darah. Darahnya darah apa? Manusia. Nggak ada itu. Jahat banget Tuhan. Emang kamu kira Tuhan itu vampir, memerlukan darah-darahan? Enggak, Daud nggak pakai darah. Orang Nineveh segitu banyaknya nggak pakai darah. Yekonia di dalam lubang penjara waktu dipenjarakan oleh Nebukadnezar tidak pakai darah. Hati mereka yang dilihat oleh Hasem, makanya Hasem mengampuninya. Makanya Daud berkata seperti itu tadi, ya. Hukum moral, perintah hukum 10 itu yang dibilang Taurat. Moral, hukum moralnya itu pasti dijalankan sampai sekarang. Semua orang pasti jalankan sampai sekarang. Cuma masalah di hari Sabat itu, kamu jangan pelintir lagi di hari Sabatnya. Kita punya topik pembahasan lain kalau kamu mau pelintir yang itu, ya. Tetapi hukum seremonial kita nggak laksanakan lagi. Orang Yahudi masih laksanakan sampai sekarang. Orang Israel masih laksanakan dia punya hukum seremonial karena dia tidak terima Yesus. Sebagian orang Yahudi, ya, karena sudah banyak juga orang Yahudi yang terima Yesus, ya. Jadi mereka masih lakukan, mereka masih bakar korban kalau mereka berdosa karena mereka nggak terima Yesus. Kalau kita kan sudah Yesus sudah ada, ngapain lagi bakar korban, bro? Tapi kalau hukum sipilnya, instruksi atau Taurat yang dalam arti hukum sipilnya sudah tidak ada yang gunakan. Kita pun tidak gunakan dan Israel pun tidak gunakan itu lagi. Kamu pernah nggak dengar sekarang Israel merajam perempuan yang kedapatan bersinah? Kamu pernah nggak dengar kayak gitu? Udah nggak dengar kan? Nah itulah yang sipil yang udah nggak diberlakukan. Itu juga termasuk salah satu bagian dari hukum Taurat, tapi udah nggak diberlakukan. Kamu tanya Yahudi kalau begitu, kenapa udah nggak dipakai? Nah sekarang pertanyaan saya, Yesus itu membebaskan kalian dari hukum Torah yang mana? Ayo, di mana dalilnya itu dikatakan bahwa Yesus, aku akan menyerahkan nyawaku untuk membebaskan Kristen dari hukum seremonial misalnya, atau hukum akidah. Nah faktanya kamu mengatakan 10 hukum Torah itu masih berlaku sampai sekarang. Loh, kamu menyembah Yesus. Itu gimana ceritanya? Sementara Yesus sendiri mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah YHWH, Elohim, atau Hasem. Nah sekarang di mana Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah aku? Tidak ada kan? Berarti kamu menyembah Tuhan yang baru. Makanya saya tanya dari tadi sore, apakah Yesus itu adalah Tuhan dalam bentukan baru? Kamu nggak jawab, kamu lari dari situ. Karena kapan kamu mengatakan betul, ya, wujud Allah yang baru itu adalah Yesus, yang tadinya adalah roh, ketika dia datang ke muka bumi, dia menggunakan bentukan baru berupa manusia. Maka kamu akan ditabrak dengan kitabnya orang Yahudi. Yesaya 43 ayat 10 sampai ayat 11. Kamulah yang menjadi saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, kamu sudah melanggar. Kamu membentuk Tuhannya Israel dalam rupa manusia. Siapa yang mengajarkan itu? Sementara di Yesaya 44 ayat 10 Allah mengatakan apa? Siapakah mereka yang membentuk Allah dalam rupa apapun, dalam rupa manusia, kemudian menuangkannya ke dalam patung? Di ayat 11 Allah mengatakan mereka semua akan aku buat malu. Anda lari kan dari tadi sore? Anda tidak mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah bentukan baru dari Allahnya Israel. Iya kan? Nah, kalaupun Anda mengatakan iya, Yesus itu adalah bentukan baru dari Israel, berarti Anda sudah melanggar hukum Torah. Karena Anda membentuk Tuhan baru. Itu gimana ceritanya? Jul, bagaimana sih? Kok jadi makin jauh pemahamannya tentang Alkitab? Kristen itu nama komunitas pengikut Yesus. Kamu tidak tahu sejarahnya soalnya ya. Jadi kacau balau, saya susah jadi menjelaskannya. Begini ceritanya Jul. Di zaman Yesus ada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada
orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi ada dua komunitas. Jadi komunitas yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan ingin membedakan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang sudah bergabung di situ, yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, ya, bergabung, membuat nama komunitasnya Kristen. Jadi saat itu Yesus tidak ada di dunia ini lagi. Tidak mungkin dong kitab orang Yahudi menyebut Kristen padahal saat ini belum ada Kristen. Bagaimana pemahamanmu itu, Jul? Jadi Kristen itu adalah nama buatan manusia. Bukan saat ada kitab orang Yahudi. Sedangkan zaman Yesus saja belum ada nama Kristen, belum ada. Jadi kenapa sampai begitu sulit ya kamu cara berpikirnya tuh, Jul? Jadi Kristen itu, nama Kristen itu adalah membedakan komunitas orang yang percaya kepada Yesus dan komunitas orang yang tidak percaya kepada Yesus saat itu. Begitu, Julia. Terima kasih. Jadi ayat yang kamu minta itu tidak ada di situ. Tidak mungkin ada. Tuhan mengatakan Kristen itu adalah komunitas orang-orang yang mengikuti Yesus. Coba kita telaah lagi lebih jauh. Kristen mengaku adalah komunitas pengikut Yesus. Artinya apa ini maksudnya? Pengikut Yesus dalam arti kata penyembah Yesus, atau pengikut Yesus dalam arti kata mengikuti cara hidup keberagamaan Yesus. Nah, yang saya lihat, Kristen itu bukan pengikut dalam arti kata mengikuti perkataan Yesus dan mengikuti perintah Yesus dan melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bukti, Kristen menyembah Yesus. Yesus tidak pernah lakukan itu. Kristen tidak sunat, makan babi, ibadah hari Minggu, menyembah 3 pribadi Tuhan, ya, membatalkan hukum Taurat, merasulkan Paulus, merasulkan Lukas, Matius, Yohanes, Markus dan lain sebagainya. Itu tidak pernah Yesus contohkan. Nah, apa dasarnya Anda mengatakan bahwa Kristen itu adalah komunitas orang yang mengikuti Yesus? Yang benar adalah Kristen itu adalah komunitas orang yang mengikuti Paulus dalam menghambakan diri kepada Yesus. Itu yang benar. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen adalah pengikut Yesus, iya, dalam definisi kata Kristen, ya. Tapi dalam makna yang sesungguhnya, Kristen itu adalah pengikut Paulus di dalam membentuk Yesus menjadi Tuhan dalam rupa manusia. Seperti itu. Ini tertinggal, ujung-ujung akhirnya tertinggal saya komentari. Jul, yang dimaksud dengan membebaskan manusia dari hukum Taurat itu, dari tuntutan hukum Taurat itu hukumnya, bukan membebaskan orang Kristen bisa jadi berzina, bisa mencuri, bisa macam-macam, membunuh. Pemahaman itu gimana, Jul? Bukan itu maksudnya. Dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat itu kematian akibat pelanggaran hukum. Melanggar hukum 10 itu akibatnya adalah kematian. Akibatnya dosa itu akibatnya kematian. Nah, sekarang bukan dibebaskan untuk bebas melakukan pencurian, bebas membunuh. Bukan itu yang dimaksud. Hukumannya itu tidak jadi dijatuhkan kepada orang-orang yang telah sempat melakukan pelanggaran hukum itu. Nah, tapi kalau sudah bertobat, tapi melakukan kembali lagi, itu sama aja ke neraka. Tetap aja, ya. Tetap aja ke neraka. Yang dimaksud yang dibebaskan itu adalah pelanggaran-pelanggaran sudah lalu. Sudah bertobat kita. Bertobat. Karena Tuhan sudah menggantikan aturannya kita mati akibat dosa itu. Dia sudah mati. Artinya kita sudah dibebaskan dari tuntunan hukum Taurat itu. Namun, kalau kita terus-terusan tidak bertobat sampai mati, ya tidak mungkinlah masuk surga, Jul. Pemahamanmu itu gampang sekali membelokkan ajaran dan maksud dan tujuan ajaran orang Alkitab itu. Tidak boleh begitu, Jul, ya. Tanya dulu sebenarnya, dari
pikiranmu sendirilah, dari hati kecilmu. Tidak mungkinlah Alkitab itu mengajarkan, membebaskan orang membunuh, berzina, merampok, dan melakukan segala kejahatan. Apa mungkin begitu, Jul? Jadi jangan terlalu ringan untuk menjelek-jelekan ajaran Alkitab itu, Jul. Saya perintahkan kamu begitu. Langsung dibelokkan dari arah dan maksud dan tujuan Alkitab itu. Ya, tidak boleh begitu, Jul. Kita harus saling menghormati, saling menyelidiki ajaran Alkitab itu. Alkitab itu tidak mungkin menyuruh orang berbuat jahat, melanggar hukum 10. Tidak mungkin, Jul. Apapun itu, dibebaskan dari apapun itu. Nah, sekarang yang saya minta itu adalah di mana dalilnya di kitab Taurat bahwa Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen atau untuk orang Indonesia atau untuk non-Yahudi, sehingga Yesus datang mati di tiang salib untuk membebaskan kita yang non-Yahudi ini dari hukum Taurat. Itu aja, Tuhan. Nggak usah bertele-tele. Tunjukkan dulu supaya saya tepuk tangan. Oh, saya bebas tidak melakukan hukum Taurat. Dalam arti kata wajar kalau saya sama seperti orang Kristen, tidak nyembah Tuhan, tidak melakukan syariat hukum Taurat, karena ternyata Yesus itu datang untuk membebaskan non-Yahudi dari hukum Taurat. Tapi dalilnya mana dulu? Tunjukkan dulu, Tuhan. Di mana dalilnya disampaikan di Taurat itu bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Silakan. Kan saya udah bilang sama kamu, Sul. Allah itu esa, coy. Allah yang berfirman dari dulu sampai sekarang itu sama saja semuanya. Jadi kalau Yesus tidak mati, semua hukum Taurat itu masih berlaku sampai detik ini. Kita masih mengorbankan korban juga. Kita masih sunat juga pada hari ke-8. Iya kan? Tapi Yesus kan sudah mati. Apa lagi? Kita sama saja menghina pengorbanan Yesus kalau kita masih lakukan itu. Yesus bilang udah selesai kok. Apalagi mau dibikin, mau korbankan apa lagi? Udah Yesus udah datang. Apalagi mau dikorbankan? Nanti lihat kan, nanti ujung-ujungnya pasti satu lagi, kembali senjata dalam kamu ini. Ya, itu bukan firman Tuhan, itu perkataan, bukan perkataan Yesus, itu perkataan. Pokoknya Kak Sulin, kita debat, kita diskusi sama Sulin persis, tidak ada bedanya sama diskusi sama NTK. Lihat aja nanti ujung-ujungnya ya. Siapapun Kristen yang ada di sini, lihat aja ujung-ujungnya nanti, Sul. Aduh, batalkan dulu Yeremia 31 ayat 33. Batalkan itu dulu, baru Anda bisa mengatakan bahwa Taurat itu untuk semua manusia. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu esa untuk semua manusia, memang Tuhan itu memang untuk seluruh manusia. Tuhan itu cuma satu. Ya, Anda sembah atau tidak sembah, Tuhan itu tetap Tuhanmu. Ya, Allah yang benar itu tetap Tuhanmu. Tapi kamu salah sembah aja, sembah kepada manusia dan roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7 aja. Makanya Anda kena hukum nanti. Batalkan Yeremia 31 ayat 33, di mana ditegaskan di sana Allah memasukkan hukum syariat Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Tunjukkan dalil bahwa hukum syariat itu dimasukkan ke dalam batin setiap manusia. Tunjuk dalilnya, supaya benar Yesus datang untuk membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Ayo, itu aja dulu. Nggak usah kamu melebar kemana-mana. Yang saya minta satu aja ayat, bahwa hukum Taurat itu untuk orang Kristen. Kenapa kamu harus berpikir begitu, Jul? Kan sudah saya jelaskan di atas tadi. Ya. Kristen itu baru ada setelah Yesus naik ke surga. Dan kitab orang Yahudi itu tidak mengenal Kristen. Ya. Nah, ayat-ayat yang kamu minta itu tidak mungkin bisa saya tunjukkan. Karena apa? Membaca Alkitab itu harus dari awal sampai akhir, seperti nonton film video. Kalau hanya tengah-tengah saja kita tidak memahami. Dan itu tidak ada ayatnya, tapi kita tahu dari jalan ceritanya. Contohnya begini, ya. Waktu bangsa Israel itu mau berangkat dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, banyak bangsa-bangsa yang ikut di situ. Itu kan lambang sebetulnya. Bangsa Israel itu adalah nama umat Tuhan, ya. Jadi waktu Yesus
mengajar di bait suci menggunakan kitab orang Yahudi, ya. Jadi pengikut-pengikut Yesus mendengarkan khotbah itu dari sumbernya, yaitu kitab orang Yahudi. Nah, jadi murid-murid Yesus atau pengikut Yesus itu yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, kitabnya juga masih kitab orang Yahudi itu. Berarti bukan dicomot-comot, ya. Kitab orang Yahudi itulah yang digunakan oleh komunitas orang Yahudi yang mengaku namanya Kristen, ya. Artinya dari jalan cerita itu, Taurat yang ada di kitab orang Yahudi itu adalah untuk orang Kristen juga, untuk kamu juga, Jul, ya, untuk kamu juga. Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk Israel, walaupun dalam pikiranmu, dalam otakmu, menurut Al-Quran bahwa Yesus hanya untuk orang Israel, padahal bukan. Nyatanya kan tidak. Walaupun dikatakan kepada perempuan itu, saya diutus hanya untuk Israel, tapi nyatanya dia kan berbicara dan mengajar wanita itu adalah bukan orang Israel. Itu bukan orang Israel. Dan dilayani. Perempuan yang di sumur itu juga bukan orang Israel. Itu dilayani. Yang orang sakit, orang buta, orang pincang, itu bukan orang Israel. Dilayani. Yang 5.000 orang dikasih makan, bukan orang Israel. Jadi perkataan Yesus hanya menyindir ibu itu yang bukan orang Israel itu. Gara-gara ayat itulah tertutup pikiran Jul dan teman-teman Kristol lain bahwa Yesus hanya untuk orang Israel. Ya. Jadi tidak ada ayat mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku untuk orang Kristen. Tidak ada. Permintaanmu itu ada permintaan tolol itu. Tidak ada itu. Jul, terpaksa saya ngomong gitu. Tapi dari jalan ceritanya kita tahu bahwa hukum Taurat yang 10 itu berlaku untuk semua manusia, yang termasuk yang menggabungkan dirinya menjadi umat Tuhan yang bernama Israel. Gitu, Jul. Jadi itu dari jalan ceritanya kita tahu bahwa 10 perintah Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Semua orang. Bukan orang Kristen saja. Jadi orang Kristen itu mengimani dan percaya kepada kitab orang Yahudi itu dan disambung dengan kitab Injil yang ditulis oleh pengikut Yesus. Begitu saudaraku ya. Jadi permintaanmu itu tidak mungkin saya kasih. Tidak ada itu ayat mengatakan bahwa Taurat itu hanya berlaku juga untuk orang Kristen. Tidak ada ayat seperti itu. Ya kan ajaran Paulus jelas, Tuan Lamsen, bahwa Paulus mengajarkan kepada Kristen, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka Kristen dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Nah sekarang tunjukkan di mana hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen, untuk orang Batak. Nah di mana? Jangan cari kerjaan. Kalau memang tidak ada untuk orang Kristen, bilang aja nggak ada. Nggak usah khutbah. Saya kembalikan kepada perkataan Tuan Lamsen bahwa saya sering khutbah. Nah sekarang nggak usah khutbah, katakan aja bahwa dalilnya tidak ada, selesai. Artinya iman kalian itu iman buta yang tidak berdasar kepada pengajaran nabi-nabi. Selesai. Jadi tidak usah kita berpanjang lebar. Oke, terima kasih atas penjelasan saudara. Tetapi agar kemungkinan penjelasan saudara semar-semar, tetapi agar ini semakin jelas bagi kami bertanya kepada saudara, dimasukkan seperti apakah masuk saudara ini demikian. Terima kasih. Oke, ini ada lagi armada baru ya. Ada bantuan dari pihak Kristen. Tolong dijelaskan. Itu kan Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus, maka Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Nah sekarang dengan demikian pernyataan Paulus ini jelas indikasinya bahwa Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen. Nah di kitab mana di dalam kitabnya orang Yahudi yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen? Tolong bantu beberapa pendeta supaya dia bisa terselamatkan dari masalah ini, karena ini sangat penting. Ini sangat penting supaya kita bisa tahu bahwa oh ternyata memang nyambung pengajaran nabi-nabi dengan iman Kristen. Silakan.
Oke, terima kasih atas penjelasan saudara. Tetapi agar kemungkinan penjelasan saudara semar-semar, tetapi agar ini semakin jelas bagi kami, kami bertanya kepada saudara, dimasukkan seperti apakah masuk saudara ini demikian. Terima kasih. Oke, ini ada lagi armada baru ya. Oke, saudara memberikan sebetulnya penjelasan yang menarik. Kami bertanya kepada saudara, apakah saudara sudah memahami yang disebut agama monoteisme? Bila saudara tidak memahami apa itu monoteisme, nggak usah komen. Nah, sebelum Anda ngasih tahu dulu, sebelum Anda mengkaji diperuntukkan untuk siapakah hukum Torah ini, maka kami akan bertanya kepada saudara, apakah saudara mengerti yang disebut agama monoteisme? Berapa agama monoteisme? Kenapa disebut monoteisme? Maka saudara perlu dulu mengkaji hal itu. Mengapa? Karenanya penyampaian saudara sudah keliru total, gagal faham. Diperuntukkan hukum Torah itu untuk siapa? Nah, karena saudara sudah gagal faham, itu sebabnya kami mengajak saudara untuk memahami dulu agama monoteisme. Baru Anda komen. Terima kasih. Baik, saya hargai paparan saudara. Mengatakan saya gagal paham. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Anda tidak kabur seperti yang lain. Gini, Anda bertanya kepada saya, ajaran monoteisme. Tentu ajaran monoteisme itu yang bertentangan dan bertolak belakang dengan ajaran trinitaisme. Iya kan? Karena monoteisme itu jelas mengajarkan satu Tuhan dan dia tidak bersekutu Tuhan itu. Siapa itu? La ilaha illallah. Yesus mengajarkan, Musa mengajarkan, Daud mengajarkan, Salomo mengajarkan, Abraham mengajarkan. Cuman Paulus dan kawan-kawan yang mengajarkan Tuhan itu ada 3 pribadi. Oke? Bisa diterima? Nah, kemudian saudara mengatakan bahwa saya gagal paham. Dalam arti kata, Anda ingin menjabarkan bahwa kesalahpahaman saya itu tentang pertanyaan saya yang mengatakan Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Gak apa-apa. Nah, Anda mengatakan lagi, ajaran monoteisme itu dianut oleh 3 agama besar. Itu pemahaman Anda. Yang saya tahu, monoteisme itu Yahudi atau Bani Israel, Nasara, dan juga adalah Islam. Kristen tidak ada di situ. Karena Nasara bukan Kristen. Beda. Ya, mulai sekarang Anda harus camkan baik-baik. Kristen itu bukan Nasara. Kristen itu adalah ajaran yang berasal dari pengajaran-pengajaran pagan yang lahir jauh sebelum ada Yesus lahir di muka bumi. Sudah dianut oleh Mesir, sudah dianut oleh India, sudah dianut oleh Romawi, sudah dianut oleh Yunani jauh sebelum Yesus itu lahir. Jadi ajaran Kristen itu sudah ada jauh sebelum Yesus itu lahir. Cuman ganti pakaian. Pada saat Yesus datang melalui agen penjajah Romawi pada saat itu, membungkus diri mereka dengan pengajaran Yesus atau mempuji diri mereka ke dalam pengajaran Yesus, lahirlah Kristen. Jadi Nasara dengan Kristen itu antara langit dan bumi. Itu yang Anda harus pahami. Nah, sekarang saya maju ke pertanyaan yang tadi, yang sudah ada beberapa orang yang rontok dengan pertanyaan itu. Paulus mengajarkan bahwa Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Seakan-akan hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Kristen. Jika demikian, Anda mengatakan saya gagal paham. Supaya paham saya ini tidak gagal, coba Anda jelaskan, tunjukkan dalil yang mengatakan bahwa hukum Torah itu memang diperuntukkan untuk orang Kristen. Sehingga Anda tidak sekonyong-konyong dengan mudahnya mengatakan saya gagal paham. Ayo, silakan Anda jelaskan. Misionaris Cadel itu ada pertanyaan dari Bang Jul, jawab dong. Ya, begini tanggapan kami. Satu dulu, dalam pemahaman saudara tentang agama monoteisme itu sudah salah. Mengapa saya katakan Anda sudah gagal faham? Anda mengatakan agama monoteisme itu Yudisme, Islam, Nasrono. Tetapi kami bertanya kepada saudara siapa Nasrono itu? Seolah-olah Nasrono ini saudara sudah terpaku oleh bahasa Arab. Kami harap agar saudara tidak terpaku dengan bahasa Arab. Menarik sekali dengan pernyataan saudara Nasrono. Kami memahami bahwa itu Nasrani. Nasrani itu siapa ya? Itu orang Kristen. Apakah saudara memeta bahwa orang Nasrani bukan orang Kristen? Nah, oleh karena itu kita jangan
mengarang-arang sesuatu yang memang tidak sesuai dengan fakta. Dan yang kedua adalah diperuntukkan untuk siapakah hukum Taurat. Nah, itu diperuntukkan untuk agama monoteisme. Itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah diperuntukkan untuk agama monoteisme. Siapa itu monoteisme? Yaitu Yahudaisme, Islam, dan Nasrani. Yang adalah Kristen. Nah, oleh karena itu Anda mengatakan Anda menghubungkan politeisme yang lainnya, seolah-olah Anda ini tidak tahu sama sekali. Saya rasa Anda belum belajar siapa itu monoteisme, kenapa itu disebut monoteisme. Anda mengatakan orang Kristen bukan monoteisme. Ini sudah gagal paham sebetulnya. Bila agama Kristen bukan monoteisme, maka kita buka Google, cari di Google siapa saja agama monoteisme, ada baru Anda komen. Gitu loh, maksudnya harus Anda mengerti dulu monoteisme. Baru Anda menanyakan diperuntukkan untuk siapa, di mana Yesus menebus manusia dari hukum Taurat. Nah, oleh karena itu saya harus mengajak saudara dulu untuk memahami monoteisme. Karenanya Anda mengatakan orang Kristen bukan monoteisme, sedangkan pada faktanya agama Kristen adalah agama monoteisme. Kami ingin bertanya kepada saudara, mengapa orang Kristen bukan monoteisme? Tertulis di manakah hal itu? Bila kita nanti membuka Google, kalau orang Kristen monoteisme gimana? Kalau ada sumber-sumber lainnya yang mengatakan bahwa orang Kristen ini monoteisme, bagaimana? Jadi Anda mengajak saya keluar dari topik yang dari tadi membuat teman-teman Kristen Anda itu keteteran. Anda minta saya menjelaskan apa itu monoteisme. Ya, kita tahu bahwa monoteisme itu kan berasal dari bahasa Yunani, ya kan? Dari kata monos dan juga theos, yang berarti Tuhan, dan menandakan bahwa Tuhan itu kemudian dikatakan tunggal, berkuasa atas segala sesuatu. Nah, sekarang kembali ke iman Anda. Bagaimana? Apakah Tuhan Anda itu tunggal? Kan tidak. Dia ada 3. Sederhana untuk membuktikan bahwa Tuhan Kristen itu bukan monoteisme, bukan tunggal, tetapi dia adalah triteisme. Buktinya di mana? Bapa tidak bisa menjadi Yesus. Paham? Yesus tidak bisa menjadi Bapa. Bapa tidak bisa menjadi Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa menjadi Bapa. Roh Kudus tidak bisa menjadi Yesus. Yesus tidak bisa menjadi Roh Kudus. 3 entitas Tuhan yang berbeda. Beda wujud, beda fungsi, beda kekuasaan. Iya kan? Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya selain apa yang didengarkan dari Allahnya, dari Tuhannya. Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya selainkan dari apa yang dikatakan oleh Tuhannya untuk dia sampaikan yang dia katakan. Itu gimana ceritanya? Anda menganut ajaran mengatakan bahwa Kristen itu adalah monoteisme. Itu dari mana Anda melihat definisi itu? Nah, karena saya sudah jelaskan bahwa Kristen itu bukan monoteisme tetapi trinitasme, maka sekarang Anda minta kepada saya untuk menjabarkan apa itu Nasara. Ya, bukan Masora ya. Apa yang Anda katakan itu bukan Masora, tapi Nasara. Orang Kristen memang merasa bahwa mereka itu adalah orang Nasara. Padahal bukan. Mereka bukan Nasara, orang Kristen itu. Meski banyak yang menganggap bahwa Kristen itu Nasara. Padahal sebenarnya bukan. Ya. Orang Kristen hanya mengiyakan tanpa perlu mengetahui benar atau tidak bahwa mereka itu adalah monoteisme, bahwa mereka itu adalah Nasara. Malah di sekolah-sekolah teolog Kristen itu, mereka seringkali dengan pedenya mengaku sebagai Nasara atau Nasrani. Namun jika kita melirik dari fakta sejarah, ya secara histori jelas antara Nasara dengan Kristen itu berbeda makna, berbeda golongan, berbeda ajaran. Ada yang mengatakan bahwa istilah Nasara itu sebenarnya merujuk pada ajaran yang dibawa oleh Yesus. Itu pasti, dan saya mengiyakan. Ya, kata Nasara berasal dari Nazaret, kota kelahiran Yesus. Sedangkan pengikut ajarannya lebih dikenal dengan sebutan Nasara atau Hawariyun. Ya, ajaran yang berlaku pada saat itu diantaranya adalah anak laki-laki dikhitankan, meninggal diberi kain kafan, tidak minum khamar, tidak makan daging, darah, dan babi. Dan masih banyak lagi ajaran lain yang berasal dari Torah. Sedangkan Kristen
itu adalah golongan yang menuhankan Yesus, menuhankan Bapa, penjelmaan Zeus. Ya, yang tadi saya sudah jelaskan bahwa Bapa itu adalah menurut penglihatan penulis yang ada di Pulau Patmos, itu adalah wujud roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Lalu kemudian kenapa? Menuhankan Pedon dengan nama Roh Kudus, atau di dalam ajaran Trinitas versi India ya, itu disebut sebagai Siwa atau Wisnu. Jadi beda. Yang satu menghalalkan babi, yang satu mengharamkan babi. Yang satu tidak mengganti Tuhan menjadi Yesus, yang satu mengganti Yesus sebagai Tuhan. Yang satu mengganti Sabat menjadi Minggu. Yang satu menetapkan Sabat itu adalah hari yang harus dikuduskan. Yang satu sunat, yang lainnya tidak sunat. Jadi antara Nasara dengan Kristen itu antara laksana langit dan bumi. Agar Anda tahu, mulai saat sekarang Anda tahu bahwa Kristen itu bukan Nasara. Paham? Kalau Nasrono, saya baru dengar, Mas, agama Nasrono. Apa benar ada agama Nasrono? Aduh, bagaimana tuh bentuknya ya agama Nasrono? Siapa yang jadi pendetanya? Menarik sekali penyampaian saudara. Kalau boleh kami tahu, bolehkah saudara menunjukkan sumbernya itu dari mana? Siapakah yang mengatakan itu Nasrani bukan Kristen? Nasrani menyembah begini begono. Bolehkah saudara memberikan sumber tersebut agar kami dapat tidak salah gagal untuk memahaminya? Silakan saudara tulis dalilnya di mana, sumbernya di mana, siapakah orangnya yang mengatakan itu, dari mana sumber tersebut mengatakan Nasrani bukan Kristen, Kristen bukan Nasrani. Karena pendapat ini kami dapatkan hanya kepada orang Islam yang baru berdiri 600 tahun kemudian setelah agama Nasrani, orang Kristen menyebar luas ke seluruh dunia. Nah, kalau hanya itu sebagai asumsi, maka kami tidak menerima bahwa itu hanya asumsi. Menurut kami itu asumsi. Tetapi bila ada sumber informasi yang tepat, di manakah apa buktinya bahwa Nasrani bukan Kristen, Kristen bukan Nasrani? Sebab Kristen itu adalah Nasrani, Nasrani bukan Kristen, bukan orang siapapun, bukan agama apapun. Karena Nasrani adalah Kristen, Kristen adalah Nasrani. Maka kita harus mengerti dulu apa itu Nasrani dan kenapa disebut Nasrani adalah Kristen. Kalau ini tidak mengerti siapa itu Nasrani, seolah-olah kita ini baru masuk TK. Nanya dulu, Bu, pertanyaannya apa itu Nasrani, apa itu Kristen? Seolah-olah kita ini belum berpendidik. Kami harap bila teman-teman Muslim di forum ini mau berdiskusi, mau berdebat, harus dulu mempersiapkan diri. Jangan nanti kayak anak TK nanya dulu siapa itu Nasrani, siapa itu Kristen. Kan sudah jelas-jelas Nasrani adalah Kristen, Kristen adalah Nasrani. Emangnya penjelasan ulama kepada kalian seperti apa? Apakah berbeda atau bagaimana? Atau ada sumber lain? Silakan cari sumbernya di mana. Di mana sumber tersebut? Silakan buktikan melalui sejarah. Apakah Nasrani bukan Kristen atau Kristen bukan Nasrani? Oke, terima kasih. Jadi ternyata saudara, siapa namanya ini? Beblika ya, tidak mampu membantu teman-teman pendeta yang lain. Malah mengajak membahas tentang Nasrani dan Kristen. Satu hal yang perlu Anda tahu, di dalam sekte Yahudi itu juga ada aliran yang bernama Nasorios, ada juga Nasoreah, ada juga Nasrani yang menganut pengajaran mistik gnostik, dan itu bukan Kristen. Kristen itu muncul belakangan di Tarsus, itu dia. Nasrani itu sudah ada jauh sebelum Yesus itu lahir. Itu yang perlu Anda pahami, ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Beberapa teman dari debater Kristen tidak ada yang sanggup untuk menjawab pertanyaan saya. Benarkah hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Kristen sehingga Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus di tiang salib dengan cara terkutuk, maka Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Ternyata setelah kita cari, bertanya kepada beberapa orang Kristen di sini, pendeta di sini, ternyata mereka tidak sanggup untuk membuktikan bahwa kedatangan Yesus itu membebaskan Kristen dari hukum Taurat, itu tidak ada dasarnya.
Taurat tidak diperuntukkan untuk orang Kristen, lantas kenapa Yesus itu bunuh diri, ya? Kenapa Yesus datang menyerahkan nyawanya untuk membebaskan Kristen dari hukum Taurat? Padahal hukum Taurat tidak diperuntukkan untuk orang Kristen. Terbukti tidak ada satupun dari debater yang mampu menunjukkan bahwa hukum Taurat itu untuk orang Kristen. Dan Kristen merasa tersiksa dengan kutukan hukum Taurat, maka Yesus datang menjelma jadi manusia, maka Tuhan datang menjelma dalam rupa Yesus. Kemudian Yesus mati untuk menebus Kristen dari hukum Taurat. Ini hal pahit untuk teman-teman Kristen, tapi paling tidak Anda sudah sedikit bisa tersadarkan kalau Anda menggunakan akal sehat bahwa ternyata Kristen itu salah tebus. Harusnya Kristen itu datang menebus orang-orang Yahudi dari kutuk hukum Taurat, bukan orang Kristen. Karena hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Yahudi. Saya kira demikian untuk sementara rekan-rekan sekalian. Kalau masih ada yang ingin melanjutkan materi ini silakan. Saya nyimak karena semua pendeta yang saya hadapi, debater yang saya hadapi, tidak ada yang sanggup untuk menjelaskan, apalagi sampai menerangkan, lebih-lebih sampai menunjukkan dalil dari kitab Torah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para sahabat sekalian. Mudah-mudahan materi ini bisa kita jadikan sebagai peneguhan iman dan sentralisasi kepercayaan sepenuhnya terhadap iman Islam, bahwa agama tetangga itu tidak berdasar kepada kebenaran, hanya berdasar kepada asumsi dan halusinasi. Lalu kemudian para sahabat, kita bersama berdoa dengan harapan mudah-mudahan dari kubu sebelah itu mampu menunjukkan atau mengajukan debater-debater mereka, para kristologi mereka, para pastor, para pendeta mereka untuk menghadapi kita, membahas masalah ini. Karena ini adalah merupakan pondasi iman mereka. Ini adalah tiang agama mereka. Ketika ini runtuh, maka runtuhlah iman mereka. Ternyata kematian Yesus itu sia-sia disebabkan karena menebus kepada tebusan yang salah sasaran. Harusnya Kristen itu menebus Bani Israel dari hukum Taurat, sehingga Bani Israel itu tidak diperhamba lagi dengan hukum-hukum syariat, sehingga Bani Israel itu tidak lagi diperhamba oleh kuk penghambaan terhadap YHWH atau Hasem atau Allah. Tapi ternyata kenapa sasarannya justru kepada orang-orang yang merupakan titisan agen Romawi. Karena itulah para sahabat sekalian, kita berharap ke depannya akan muncul sosok debater dari kaum Kristen yang mampu mematahkan argumen-argumen kita yang berdasarkan atas dalil-dalil yang ada di gospel mereka. Akhirnya saya Zulkifli M. Abbas mengharap kepada para sahabatku sekalian supaya like, share dan juga subscribe channel ini supaya bisa menjadi pelita di tengah-tengah umat. Akhirnya saya Zulkifli Abbas hanya bisa mendoakan teman-teman sekalian, mendoakan para sahabatku sekalian agar senantiasa setiap doanya yang baik dikabulkan oleh Allah, setiap keinginannya yang baik diijabah oleh Allah, setiap apa yang diharapkan mampu untuk terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat, Anda tidak akan rugi dengan mengikuti channel ini. Anda tidak akan menyesal dengan like dan share dan subscribe channel ini, tapi Anda akan menjadikan salah satu poin amal jariah Anda ketika kita saling bahu-membahu menjadikan channel ini sebagai salah satu pelita, salah satu pilar peneguhan dan pengokohan iman Islam baik terhadap generasi yang ada sekarang maupun generasi yang akan datang. Seperti itu para sahabatku, saya Zulkifli Abbas senantiasa sering mendoakan para sahabat mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam keadaan lindungan Allah. Saya undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.